Halo, hai semuanya. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa sih profesi editor program pengembangan pendidikan masyarakat untuk melengkapi UTS mata kuliah keprofesian. Jadi kalau yang belum tahu, kita next ya. Oke, mungkin buat kalian yang masih awam ya tentang profesi ini, jadi sesimpel kita tahu kata editor. Editor kan tugasnya kayak mengedit, tetapi kita itu tahu mengedit itu mungkin dalam artian video, dalam artian desain grafis, tetapi editor dalam profesi ini tuh seperti editor program yang nantinya bisa relevan dengan target PLS, yang nantinya bisa relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu bukan hanya editor, tetapi ada kata pengembangan. Jadi profesi ini tidak hanya berfokus pada teknis pengeditan, tetapi juga pada pengembangan konten yang nantinya dapat memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, terutama pendidikan non formal. Dan fun fact-nya guys, profesi ini tuh sedang dibutuhkan pada CPNS tahun 2024. Buktinya ada di itu. Terus dan kelihatannya juga tetap masih dibutuhkan pada CPNS tahun 2005, dan semoga profesi ini juga masih dibutuhkan untuk masa depan nantinya ya. Oke, kita bahas tentang peran dan tugasnya ya. Jadi peran sebagai seorang editor itu melibatkan penyusunan, revisi, dan pengeditan materi seperti modul pembelajaran, panduan pelatihan, serta media edukasi yang lainnya ya. Nantinya mereka juga bekerja erat dengan tim pengembang kurikulum dan juga pemangku kepentingan dan juga pendidik untuk memastikan bahwasanya materi yang dibuat oleh editor ini diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks pendidikan luar sekolah. Jadi selain itu mereka juga harus benar-benar memahami apa sih kebutuhan yang diperlukan buat masyarakat. Dan kita juga harus tahu target program PLS itu apa, seperti contohnya kelompok marginal, perempuan, anak yang putus sekolah, maupun masyarakat di daerah terpencil yang mungkin belum bisa mengakses pendidikan dan juga sulitnya mengakses teknologi gitu ya. Dan profesi ini juga tidak terlepas dari yang namanya tantangan ya, karena semua profesi tidak akan terlepas dari tantangannya, dan tantangan terbesar dari profesi ini adalah menghadapi keberagaman peserta didik, latar belakangnya, dan setiap individu ataupun kelompok memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi sebagai editor kita harus mampu menyesuaikan konten yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik, dari mulai mungkin sesimpel kita cara menyampaikan materi begitu ya, agar setiap peserta didik itu tahu apa yang nantinya disampaikan oleh pendidik. Jadi kita sebagai editor membuat kurikulum yang sesuai dengan itu. Jadi tantangan yang lainnya juga keterbatasan sumber daya di banyak program PLS. Kita tahu seperti anggaran yang minim dan juga kurangnya akses teknologi di daerah tertentu. Ya seperti yang saya katakan tadi, seperti masyarakat di daerah terpencil itu kan, kurang bisa mengakses pendidikan ya, apalagi teknologi juga. Jadi kabar baiknya profesi ini tuh menawarkan peluang yang sangat besar di masa depan, karena dengan meningkatnya perhatian di dalam pendidikan non formal ini, yang sebagian penting dari pembangunan nasional, peran sebagai editor harus menciptakan lebih banyak lagi program-program yang inovatif yang bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir itu perkembangan teknologi membuka jalan bagi integrasi media digital dalam pendidikan luar sekolah. Baik, penyampaian materi selanjutnya saya akan next.
Jadi yang selanjutnya ada integrasi teknologi dalam profesi editor program pengembangan pendidikan masyarakat. Yang pertama ada pengaruh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam profesi editor program pengembangan pendidikan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya kita sebut TIK memungkinkan penyampaian materi pendidikan dilakukan secara lebih fleksibel melalui platform digital seperti e-learning ataupun aplikasi mobile yang lainnya. Hal ini sangat membantu peserta didik yang tidak dapat hadir secara fisik di lokasi pembelajaran. Oke, yang selanjutnya ada adaptasi terhadap perkembangan teknologi di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi profesi ini itu seorang editor itu harus memanfaatkan AI untuk menganalisis data peserta didik dan mengembangkan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Bisa juga teknologi seperti AR, VR juga dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik lagi. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan, yang maksudnya editor harus terus belajar tentang alat-alat baru yang dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi pendidikan. Misalnya, mereka dapat menggunakan perangkat lunak pengeditan berbasis AI untuk mempercepat proses revisi atau memanfaatkan platform digital yang lainnya untuk menyebarkan konten kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, yang selanjutnya ada tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial dalam profesi ini. Yang pertama ada kebijakan terbaru dulu ya. Kebijakan terbaru di Indonesia menunjukkan adanya fokus pada pemerataan akses pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Pemerintah telah mendorong program-program berbasis digital untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau kelompok marginal yang sulit mengakses pendidikan formal. Hal ini memberikan peluang bagi profesi editor untuk berkontribusi dalam merancang materi yang mendukung kebijakan tersebut. Yang kedua ada kontribusi profesi ini dalam isu sosial. Jadi isu sosial seperti ketimpangan akses pendidikan dan rendahnya tingkat literasi masih menjadi tantangan besar di masyarakat ya. Jadi profesi editor program pengembangan pendidikan masyarakat berperan penting dalam mengatasi isu-isu ini dengan menciptakan program-program edukasi yang inklusif dan memberdayakan. Misalnya, program literasi digital untuk perempuan di pedesaan dapat membantu mereka mendapatkan keterampilan baru yang mendukung pemberdayaan ekonomi. Nah, yang selanjutnya, yuk membahas keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Jadi, di profesi ini yang pertama kita harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide secara jelas kepada tim pengembang kurikulum ataupun pendidik lainnya untuk membahas materi yang nantinya akan edit oleh editor ataupun disusun ya. Yang kedua adalah keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat lunak, pengeditan serta platform e-learning untuk menyusun materi ajar berbasis digital. Dan yang terakhir, pemahaman tentang psikologi pendidikan ini penting banget ya, menjadi sangat penting agar editor dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang. Baik, yang selanjutnya ada profesi editor program pengembangan pendidikan masyarakat sangat selaras dengan SDGs. Yang pertama ada SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas yang maksudnya mengadaptasi kurikulum dan bahan ajar berbasis teknologi serta kebutuhan lokal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di luar sekolah. Yang kedua ada SDG 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang maksudnya editor sangat berperan dalam mengembangkan program pelatihan berbasis keterampilan. Editor program membantu masyarakat memperoleh kompetensi yang mendukung pekerjaan layak dan wirausaha dan berkontribusi dalam merancang modul literasi digital, kewirausahaan, dan keuangan agar masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi. Yang ketiga ada SDG 10 yaitu mengurangi ketimpangan yang maksudnya menjamin bahwasanya materi pendidikan ini yang dikembangkan bersifat inklusif dapat diakses oleh semua kalangan termasuk kelompok yang rentan. Jadi mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal agar pendidikan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Oke, refleksi pribadi dan rencana karir yang mungkin akan saya lakoni untuk mencapai target
profesi editor program pengembangan pendidikan masyarakat ini, yang pertama saya akan mengikuti pelatihan lanjutan di bidang teknologi pendidikan dan manajemen konten digital, yang maksudnya nanti saya akan mempelajari alat teknologi pendidikan seperti learning management system, authoring tools, serta teknologi AI yang dapat membantu saya nantinya. Yang terus saya akan mengembangkan keterampilan multimedia termasuk desain grafis, video editing, dan interaktif yang dapat membantu saya dalam merancang interaktivitas dalam pembelajaran. Yang selanjutnya saya akan belajar analitik pembelajaran, memahaminya juga. Jadi bagaimana data itu digunakan untuk meningkatkan efektivitas materi pendidikan yang nantinya akan dikembangkan. Kedua, saya akan mempelajari tentang membangun portofolio proyek pengembangan materi pendidikan non formal, seperti membuat contoh modul pendidikan non formal. Nantinya saya akan berpartisipasi dalam proyek komunitas seperti pengembangan kurikulum untuk kelompok belajar masyarakat atau program keaksaraan berbasis teknologi, dan mungkin juga saya akan mendokumentasi hasil proyek yang tadi saya ikuti, termasuk tujuan, strategi pengembangan, hasil akhir, dan dampaknya terhadap masyarakat. Lalu mengunggah portofolio tersebut ke platform profesional seperti LinkedIn, website pribadi, atau Google Drive, Notion, atau berbagi dengan calon mitra atau pemberi kerja. Oke, yang ketiga, saya akan membangun jaringan profesional dengan pendidik lain untuk berbagi pengalaman dan praktik yang akan saya lakukan, seperti bergabung dengan komunitas profesional seperti forum pendidikan formal, kelompok teknologi pendidikan, atau organisasi pengembangan masyarakat yang lain. Yang selanjutnya saya akan berpartisipasi dalam proyek kolaboratif, misalnya sebagai kontributor atau editor dalam pengembangan modul pelatihan bersama organisasi lain. Yang selanjutnya dan yang terakhir, mengembangkan hubungan dengan mentor dan ahli di bidang pendidikan masyarakat untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut dan lebih luas tentang perkembangan profesi ini. Oke, sudah tidak terasa kita berada di ujung presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herianto Susilo, SMPD MPD, dan juga Ibu Tri Ulia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keprofesian. Terima kasih.